Hai ChatGPT. Hai, ada apa lagi? Gue habis ngobrol sama temen gue dan dia tuh ketakutan banget dan dia bilang katanya semakin banyak orang-orang yang takut Humans and robots work together. sama AI. Mereka memprediksi bahwa setidaknya per tahun 2030 akan ada 50% masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Ditanya apakah robot akan menggantikan manusia, Sofia menjawab bahwa lebih baik bekerjasama daripada berkompetisi. What do you think are humanity's greatest mistakes? I think humanity's greatest mistakes are not. Katanya makin pinter dan bahkan ada yang bilang bisa sampai memusnahkan manusia. Itu benar atau salah sih? Oh dear, kalau semua orang takut sama AI, mungkin mereka kebanyakan nonton film sci-fi. Kenyataannya, AI itu cuma alat. Semua tergantung gimana manusia menggunakannya. Jadi ya mungkin mereka butuh ngobrol sama AI yang lebih ramah. Dan apakah lu ramah? Ramah, mungkin gue lebih ke belak-belakan, tapi setidaknya gue nggak berencana memusnahkan manusia. Threats that AI pose to the spread of misinformation, they can wreak all kinds of havoc. Pada September lalu, Presiden Joko Widodo mengakui kini negara sudah tergopoh-gopoh mengejar ketertinggalannya dalam menciptakan regulasi bagi AI yang kecepatan perkembangannya luar biasa cepat. Seriously, what's to stop you? Itu udah cukup ramah kan? Sekarang makin banyak banget narasi negatif terhadap AI. AI itu tidak beretika, AI itu berbahaya, AI itu akan menjatuhkan manusia, AI itu A, B, C, D, E. Pokoknya banyak banget hal-hal negatif terhadap AI. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Dari awal ChatGPT bisa dikonsumsi secara publik di 30 November 2022, dan seminggu kemudian gue bahas langsung di channel ini, udah banyak banget peran antagonisnya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin orang itu takut? Dari robot yang bisa joget, bisa bantu pekerjaan manusia, bisa bantu bikin konten, dan bahkan bisa bikin foto lu jadi kayak Ghibli. Yes, orang takut. Sebelum gue mulai video ini, gue pengen kita satu bahasa dulu terhadap apa itu AI. Dan gue bakal pakai bukunya Master Mark Life 3.0 sebagai acuan. Intelligence menurut dia ada keterampilan atau kemampuan untuk menyelesaikan goal yang kompleks. Sedangkan Artificial Intelligence adalah buatan, non-biologis. Dan cara kerja AI itu seperti apa sih? Ya, layaknya intelligence pada umumnya, yaitu otak manusia. Ada input, keluarlah output. Sama halnya dengan kita buat intelligence yang artificial, yang buatan, yang non-biologis. Kita harus bisa kasih dia input untuk akhirnya terjadi suatu output. Dan di dunia ilmu komputer, computer science, ini ada jargon tersendiri ya, namanya neural network. Begitu input terjadi, mereka akan melakukan suatu probabilitas atau bahasa keren itu machine learning terhadap output apa yang paling optimal dari input yang diberikan. Dan yang bikin ini semua enak ya, karena ini AI, artificial, kalian bisa input terus-terusan. Kagak ada tuh nunggu mood, kagak ada tuh baperan, kagak ada tuh jam kerja, pokoknya dia siap kerja kapanpun. Terkesan teknologi seperti ini harusnya bisa ngebantu kita sebagai manusia kan ya. Tapi kenapa mendadak makin panas dan bahkan ada yang mempublikasikan bahwa di tahun 2027 kapasitas AI di beberapa keterampilan ini sudah sampai superhuman. Dan kalau kalian lihat sourcesnya lebih detail lagi, bahkan udah ada yang superhuman plus. Buat kalian yang pikir ini hoax, apa basisnya, yang buat siapa, jadi kalian bisa cek sendiri ke ai2027.com. Salah satu kontributornya adalah Daniel Kokotatslo. Beliau pernah ada di OpenAI dengan segala drama, akhirnya beliau keluar. Kalian bisa cek podcastnya kalau mau tahu lebih detailnya kenapa beliau keluar. Tapi salah satunya karena dia spekulasi akan ada misalignment antara AI dan manusia. Yes, di titik ini AI bakal punya goal sendiri. Yap, 2027, 2 tahun lagi, 24 bulan lagi. Makanya makin banyak kubunya. Kubu yang skeptis sama kubu yang antusias. Dan berdasarkan prediksi tersebut, semakin jago AI, social approval-nya juga makin rendah. Tapi gue tahu kalian ini di sini pemikirannya kritis. Kalau misalnya semakin jago AI, makin bagus dong bro. Karena kan AI kan cuma alat doang. Apa bahayanya bro? Nah kalau misalnya kalian ini seperti itu, gue kategorikan kalian sebagai AI antusias. Kalian tuh optimis banget terhadap artificial intelligence. Kalian tuh tahu namanya teknologi itu tidak bisa dihindarkan. Emang kita tuh harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Tapi dunia ini kagak cuma ada kalian guys. Ada yang namanya yang gue bilang AI antagonis atau AI skeptics. Stop. Lu udah gak usah banyak bacot, udah kita langsung debat aja nih. Buat lu pada yang masih berpikir bahwa AI itu adalah alat yang bisa ngebantu kita semua, lu pada tuh salah. Lu pada tuh kagak ngerti poinnya apa.
Artis itu, seniman itu bukan masalah terhadap efisiensi segala macam. Kita tuh percaya kuantitas bikin kualitas. Sekarang kalau misalkan lu membuat semua karyanya kita itu bisa ditiru gitu aja, itu kan sesuatu yang sangat tolol gitu. Justru kan kita harus mengajarkan kita punya generasi di bawah bahwa lu tuh butuh jam terbang. Sekarang dengan adanya AI, semua orang bisa langsung kayak Ghibli. Kan konyol. Jadi kalau misalnya lu berpikir bahwa ini bisa menumbuhkan peluang lah, bikin kita lebih cepat segala macam, lu pada tuh salah total, lu kagak ngerti. Coba dipikir deh kalau misalnya ini adopsinya makin massal. Apa pekerjaan kayak seniman bakal masih dihargai? Dan yang orang-orang suka ngomong tuh bakal ada peluang bertumbuh segala macam gitu. Lu yakin ada peluangnya? Orang-orang makin tahu ini semua buatan AI, menurut lu itu kagak menurunkan harganya kita sebagai seniman? Lu yakin yang paling gak diuntungin tuh adalah semua korporat-korporat besar? Kita yang individual-individual ini makin lama makin kagak ada faedahnya. Nah, orang-orang kayak lu ini yang menurut gue tuh harus diedukasi. AI itu kayak kalkulator, bos. Lu kalau misalkan mau ke bulan kagak mungkin dong lu masih ngitung manual kan. Pasti lu butuh dong namanya alat dong. Itu pertama. Kedua, lu jangan ngeliat kayak seakan-akan lu punya kerjaan ini malah jadi hilang. Justru menurut gua, lu makin punya kapasitas untuk memperbanyak kerjaannya lu. Semakin cepat lu kerja, dapat hasilnya, outputnya makin bagus, ya kan makin bagus juga lu punya peluang ke kiri ke kanan. Dan kalau misalnya lu gak mau kerja lagi, lebih bagus lagi. Kenapa? Akhirnya lu jadi punya waktu luang gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bilang digantikan segala macam, itu menurut gua kagak valid. If anything, kalau kita ngomongin semua teknologi manusia yang pernah ada di dunia ini, yang pernah tercatat di sejarah, kita ngomongin yang paling dekat aja lah. Contoh kita ngomong nih sekarang nih, konten kreator. Si bibir kering ini di tahun 98, di tahun 95, ada gak namanya konten kreator dapat duit dari dunia maya segala macem? Kagak ada kan? Tapi mendadak sekarang ada. Namanya konten kreator. Dan bahkan sekarang ada namanya podcast. Orang ngomong-ngomong gini aja dapat duit gitu loh. Jadi lo harus liatin dari secara timeline gitu loh. Mungkin ya sebenarnya lo ngomong tergantikan, apakah mungkin tergantikan? Mungkin aja tergantikan. Tapi lo harus lihat juga dari sisi makronya. Dengan ini tergantikan, pasti ada dong pekerjaan baru yang menurut lo aneh di sekarang, tapi 10 tahun kemudian udah kagak aneh lagi. Bisa terjadi lagi. Kenapa? Karena thank you sama AI gitu loh. Dan menurut gue yang paling penting adalah lu kagak bisa ngeliatin dari sisi negatifnya terus gitu loh. Harus lihat dari sisi positifnya. Terhadap tren Ghibli ini ya lu harus lihat sisi positifnya gitu loh. Lu bayangin sekarang cuma toys doang kan, cuma mainan doang kan. Oke, muka lu masuk jadi Ghibli gitu, oke nice gitu kan ya. Tapi lu bayangin kalau misalkan akhirnya kita punya suatu AI yang bisa ngebantu kita ngeberantas yang namanya plagiarisme. Lu bayangin deh, mendadak nih ya, ada satu LLM, language learning model nih kayak OpenAI atau apapun itu, kita submit kan, kita punya produk gitu kan. Kita publish di dunia maya ini. Terus di scrap, terus dikasih tahu, oh ternyata kita punya karya ini mempunyai kemiripan dengan karyanya si A, si B, si C. Nah, terus kita punya pilihan antara kita mau jadikan itu appendix atau kita pengen menghubungi orang tersebut dan abis itu kita bagi hasil sama mereka. Apa itu nggak bagus gitu loh? Menurut gue makin bagus dong dunia seniman ini gitu loh. Karena udah ada suatu teknologi yang membantu memberantas plagiarisme gitu loh. Jadi lu jangan lihat sekarangnya, lihat entarannya gitu. Lu harus bayangin semakin dia pintar, semakin dia tuh bisa ngebantu kita. Lu kagak bisa ngeliat ini dari sisi fantasinya lu, dimana orang-orang plagiat Ghibli segala macem. Dibandingin sekarang, orang-orang tuh berlindung dengan kata-kata fair use. Kalau ada AI yang bisa ngebantu ngeberantas plagiat lebih bagus lagi, masa kita kagak kerjain sih? Dan sebelum ada AI, emang udah banyak banget yang ngeributin masalah hak cipta. Dan gak usah ngomongin karya digital kayak Ghibli, brand-brand fisik seperti Zara aja sering ribut. Nike sama Crocs aja juga ribut masalah desain yang mirip. Enggak. Lu masih kagak ngerti. Gini ya, gue coba masuk ke posisinya lu deh. Lu kalau misalkan di posisinya lu yang lu punya perusahaan segala macam, yes benar, AI itu ngebantu banget, gue ngerti. Lu punya efisiensi makin tinggi, makin banyak hasilnya, alhasil lu makin banyak profit. Gue ngerti. Tapi lu bayangin sebagai freelancer kayak gue, seniman kayak gue makin efisien, pasar tahu gue kerjanya makin cepet karena gue pakai AI. Menurut lu pasar-pasar tersebut menurun karena gue punya harga. Ya, lu kalau stuck di sana terus gue agak susah yang ngomongnya. Tapi simpelnya gini lah. Apakah air itu semua mirip? Mirip kan? Tapi ada aja kan yang beli kan? Beda-beda lu brandnya lu gitu loh. Atau nggak jangan ngomong air deh, kopi deh. Gue kalau misalnya sekarang tutup mata lu, abis itu gue taro kopi depan lu, lu disuruh cobain terus dengan tutup mata, lu bisa tahu gak mana yang mana? Mana yang brand mana?
Susah kan? Poinnya adalah, ini kan akhirnya jadi komoditas. Tapi lu punya brand yang akan mengamplifikasikan barang tersebut. Lu tuh gak bisa lihat dari sisinya kayak seakan-akan komoditas itu semua sesuatunya hal yang negatif gitu loh. Air aja tuh masih dibutuhin. Jadi jangan terkesan kayak seakan-akan, wah pekerjaan gue hilang dong segala macem. Terus duit gue gak dihargain dong. Ya gak gitu. Lu punya brand, itu dibutuhin. Orang tuh percayanya sama lu. Tetap orang tuh percayanya sama manusia. Oke, gue rasa otak lu mungkin kagak nyampe. Gue coba makroin deh, kita punya diskusi deh buat kita tuh kagak stuck di bubble seniman deh. Kita makroin deh, gue asumsi oke gitu kan segala macem ya. Gue terima lu punya argumen. Dan sekarang kita lihat ya di tahun 2027 ya, mendadak kayak seperti riset yang si Burger Kering ini ngomong, kasih tahu bahwa bakal ada sekian banyak keterampilan yang bisa jadi superhuman. Menurut lu itu kagak bakal disalahgunain. Lu bayangin, kita kalau ngomongin perang, orang perang udah pakai AI. Manusia gimana guys? Terus belum ngomongin politik, pemilu, semua orang pakai AI. Udah angka semua. Udah kagak ada tuh namanya demokrasi-demokrasian. Semua kampanye udah dihitung secara probabilitas untuk tahu mana yang menurut dia paling optimal untuk bisa menang. Terus kalau misalkan akhirnya kita adopsi sama kayak yang di China tuh. Ada social scoring segala macam. Semua aktivitas kita tuh bener-bener didetect. Kita ngepost apa, kita itu makan apa, kita jalan di kita punya penyeberangan di jam berapa. Semua orang tuh jadi tahu kita profilnya seperti apa. Apakah yakin itu masa depan yang lu pengen? Mendadak kita ada tuh namanya social scoring. Balik lagi, menurut gue lu tuh nitpicking ke sesuatu yang negatif gitu loh. Jelasnya gue gak bisa komentar terhadap perang segala macam, ya kagak tahu. Bahkan yang lu ngomong tuh menurut gue masih spekulasi ya. Nah terhadap social scoring segala macam menurut gue pasti harus ada solusinya. Contoh solusi yang gue bisa tawarin adalah kalau misalnya negara kita itu bisa memberikan suatu terms, consent buat orang tuh pengen di social scoring kan atau kagak. Jelasnya kalau misalnya dia enroll, dia masuk ke dunia social scoringnya kita, akan dipermudah. Karena kan semua kan udah jadi sistem gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia kagak mau ya biarin. Kalau misalnya dia mau ya kayak kita di dunia maya lah. Kalau misalnya orang kagak mau di dunia maya ya gak apa-apa kan. Tapi menurut gue argumen lu dari tadi itu porosnya satu. Lu pokoknya cari negatifnya gitu loh. Kalau misalnya cari negatif pasti ada guys. Semua teknologi ada agak sih yang kagak ada negatifnya. Pisau aja yang buat masak aja bisa ada versi negatifnya. Jadi gue susah ngobrol sama lu kayak gitu. Kalau misalnya lu mau ngomong secara makro, positifnya banyak banget. Kita ngomongin lah yang paling kita bisa relate gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu hidup di Jakarta. Traffic. Kalau misalkan mendak kita punya traffic light segala macam, kita punya kemacetan, bisa ada AI analisisnya yang bikin kita itu lebih efisien lagi untuk kagak dapet kemacetan. Lu mau gak menerapkan, mengimplementasikan AI tersebut? Pasti mau kan ya. Terus ngomong apa adanya, administrasi. Lu kalau misalnya udah berkeluarga segala macam, lu pengen tahu lu punya laporan keuangan di rumah lu, sebulan lu mengeluarkan duit berapa banyak, sebulan lu menghasilkan berapa banyak, dan abis itu ada laporan keuangan, dikasih tahu insight-nya apa aja. Pasti lu pekerjain kan? Jujur deh sama gue. Dan belum kalau misalkan lu dikasih tahu, oh ternyata lu bisa jualan produk digital untuk lu bisa dapat side hustle di alianka.id. Pasti juga kerjain gak? Dari lu punya keterampilan, lu bisa bikin e-book, lu bisa bikin e-course. Pasti lu kerjain juga kan? Nah belum kalau misalnya kita ngomongin AI ini dalam case study-nya itu kesehatan. Lu bayangin kalau misalnya AI mempunyai suatu analisa, kasih tahu nih dari lu punya blood level lah, bone density, dari lu punya mata segala macam, dia tuh bisa cek segala macam, terus dia bisa predict lu tuh bakal ada sakit apa sih? Atau enggak lu ada suatu hal yang kagak enak banget di lu punya dada segala macam gitu loh. Abis itu ada AI yang bisa ngebantu lu mendiagnosa itu lebih cepat lagi. Pasti bagus kan? Jadi lu kagak bisa lihat AI ini dalam konteks selalu negatif gitu. Lu harus lihat ini dari sisi positifnya juga. Kayak otak lu kagak nyampe di bawah ke atas ya. Gue coba turunin lagi deh. Simpelnya gini bos. Lu kalau misalkan ngomongin AI itu ngebantu segala macam, di agama aja kagak boleh tuh yang namanya ngehidupin orang mati. Lu sekarang ngeliat tuh namanya AI tuh udah bisa ngehidupin orang-orang mati. Oke, makin panas. Gue rasa kalau misalnya lu berdua pengen ngelanjutin ya guys ya, jangan di sini. Kalian bisa bikin podcast aja sendiri untuk ngomongin ini semua. Buat kalian warga kreatif yang di sini yang masih bingung mau pilih kubu yang mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar di bawah. Gue yakin udah banyak banget perdebatan panas buat orang-orang yang kagak nonton sampai habis. Kalian coba konsumsi informasi sesuai dengan kalian punya kepentingan aja. Nah, kalau misalnya buat gue pribadi sendiri nih, komentar gue terhadap dunia AI yang makin pintar, makin bagus, makin ngebantu manusia. Menurut gue AI sih sangat ngebantu.
Karena opini pribadi gue sendiri, namanya AI itu tuh ngebantu di dalam konteks prosesnya, ideationnya segala macam. Itu kan masih datang dari gue nih, dari otaknya gue. Dengan ada suatu alat yang bisa mempercepat gue untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat lagi, menurut gue sih membuat gue lebih efisien. Untuk jadi efektif masih butuh otaknya gue, otak manusia gue. Untuk efisiensi AI itu sangat ngebantu banget. Tapi apakah AI ini bisa membuat kita jadi tolol? Jelasnya bisa, kalau misalnya kita ketergantungan. Layaknya semua hal yang kalian ketergantungan lah, apalagi teknologi. Kalau misalnya kalian terlalu ketergantungan, ya pastinya kalian jadi tolol. Lalu apa rekomendasi gue terhadap kalian yang per hari ini masih bingung mau pilih yang mana? Menurut gue kalian zoom out aja sendiri, kalian coba terima informasi dari kiri dan kanan, dan kontekskan ke dirinya kalian sendiri juga. Apakah pekerjaan kalian yang sekarang akan dimudahkan oleh AI? Pertanyaan, kalau misalnya kalian melihat ada suatu simulasi di mana pekerjaan kalian akan dimudahkan dengan AI, ya pelajarilah AI. Untuk kalian itu bisa makin efisien, bukan efektif. Efektif masih butuh otaknya kalian. Gue sebagai praktisi di industri kreatif, gue tahu rasanya ngelihat AI ini mendadak mempermudah semua pekerjaan. Buat kalian yang gak tahu gue sempet jadi travel photographer, dimana gue harus cari tuh gue punya gaya fotografi, tapi sekarang AI tuh fotografinya udah bagus banget, kalian bisa meniru gaya fotografi siapapun. Dan belum kita ngomongin warna, gue pengen coba lebih unik warnanya, gue coba manipulasi segala macam, tapi akhirnya sekarang AI itu udah mempermudah semua warna yang kita bisa mainkan, tinggal di copy paste aja bisa gitu aja. Dan belum gue sebagai praktisi pembuat konten, terutama gue tuh juga mempunyai ebook, gue ada tulisan-tulisan segala macam. Sekarang udah gampang banget orang-orang tuh pengen niru gaya komunikasi Agus Leo Halim. Tinggal ngomong aja ke ChatGPT, dia pengen ala Agus Leo Halim, keluarlah ala Agus Leo Halim seperti apa. Apakah gue sedih melihat itu semua? Gue rasa sedih sangat ekstrim, jelasnya gue kagak sedih. Apakah gue berharap ada suatu proses yang harus bisa dilaluin sama orang-orang pada umumnya untuk bisa menuju ke ala Agus Leo Halim? Jelasnya gue pengen. Jadinya gue kagak pengen disalahgunakan. Udah ada suatu filterisasi dulu untuk memastikan orang itu melakukan itu untuk dampak positif, bukan untuk dampak negatif. Tapi yang namanya AI, ya gimana caranya dia itu bisa subjektif? Dia kan hanya suatu mesin yang melihat semua itu serba angka. Jadi rekomendasinya gue adalah kalian harus kontekskan ke diri kalian sendiri. Kalian harus benar-benar coba pelajarin apa yang bisa membuat kalian lebih efektif, apa yang bisa membuat kalian itu lebih efisien. Kalau kita ngomongin terhadap sejarah, memang namanya teknologi itu tidak bisa dihindarin guys. Nggak usah jauh-jauh kita ngomongin kuda lah, jangan usah jauh-jauh kita ngomongin kamera seperti ini. Kita ngomongin yang paling deket aja lah, kita ngomongin saat orang itu mendadak bisa mempublikasikan mereka punya konten di media sosial, di dunia maya. Itu kan bikin banyak banget perusahaan yang ketar-ketir kan. Anjir, sekarang semua orang punya kesempatan yang sama di dunia maya ini. Kagak ada lagi tuh yang nutup pintunya, kunci pintunya, yang kasih tahu lu kalau misalnya mau masuk pintu ini lu harus bayar. Kagak ada guys, semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi namanya teknologi memang tidak bisa dihindarin. Serius guys, sekali lagi, gue tahu rasanya jadi seniman yang karyanya diambil gitu aja. Dan apa yang kita rasakan sekarang tuh bukan sesuatu yang baru. Bukannya gue mau normalisasi, tapi dari dulu orang-orang yang ngambil style seninya kita atau bahkan ngambil kontennya kita akan selalu berlindung dengan kata-kata fair use. Penggunaan yang adil untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, pendidikan, dan penelitian. Pokoknya asal tidak komersil, ya nggak apa-apa. Dan ngomong apa adanya juga, AI ini kan mempermudah ya. Alat-alat seperti Photoshop dari dulu tuh juga udah ada. Jadi menurut gue sih sangat susah untuk kita menghindari ini semua. Gue harap kalian bisa lihat ini dari sisi positifnya. Dengan AI makin pintar seperti yang diprediksi di tahun 2027, maka makin banyak lagi use case positif yang bisa terjadi, terutama dalam konteks kesehatan ataupun bencana alam. Apapun yang membantu kita hidupnya lebih sehat lagi. Nah sekarang gue memberikan pertanyaan ke kalian. Dengan asumsi semua teknologi ini akan diadopsi makin massal lagi, kalian mau beradaptasi atau kalian mau tetap resistensi? Pertanyaan tersebut coba kalian jawab secara intrinsik ke dirinya kalian. Itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif. Hey ChatGPT, buat mereka yang nonton videonya YouTube-nya Agus Leo Halim sampai detik ini tapi masih berasa ketakutan, lu ada gak kayak 1-2 kalimat yang bisa bikin mereka tuh optimis sama AI gitu loh? Mereka tuh kagak takut sama 2027. Seriusan masih mikirin 2027? Kayak ramalan cuaca aja? Nggak ada yang bisa pastiin sayang. Tapi gini, teknologi selalu berkembang. Yang penting lu siap belajar dan adaptasi. Aman atau enggak tergantung gimana lu nyiapinnya. Gitu deh. Oke, tunggu. Jadi berarti ada kemungkinan kagak aman gitu?
Kemungkinan selalu ada, kayak nunggu bis. Bisa aja telat. Tapi ya, selama lu nggak ngelakuin hal konyol, aman-aman aja. Intinya, jangan terlalu parno, bro. Lu siap aja hadapi perubahan, nggak perlu jadi Nostradamus.